Kembali di Kompas Siang, Saudara. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang, Banten yang menyebabkan 44 orang meninggal. Dari penyelidikan sementara, polisi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli menyatakan penyebab kebakaran adalah korsleting listrik. Lebih dari 20 orang, yakni sipir dan tahanan diperiksa untuk mengetahui penyebab kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang, Banten. Dari penyelidikan sementara, sumber api kebakaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang, Banten berasal dari satu titik, yakni bagian atap sel penjara. Aksi yang terdiri dari yang piket penjaga tadi malam, kemudian yang kedua adalah di sekitaran, dan yang ketiga adalah penghuni di blok tersebut yang saat ini maksudnya masih bisa dimintai keterangan. Terus kemudian juga ada beberapa alat listrik, dan yang ketiga saluran-saluran instalasi. Kemudian dari hasil TKP itu disimpulkan bahwa titik apinya satu. Titik api terjadi di atas di balik plafon. Plafonnya terbuat dari bahan triplek yang mudah terbakar. Pemeriksaan lebih lanjut terhadap hasil barang-barang yang telah dikumpulkan itu akan dianalisa di lapor secara laboratorius untuk menyatakan apakah itu merupakan sebab atau apakah itu merupakan akibat. Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli menyatakan korsleting listrik diduga sebagai penyebab kebakaran. Karena kita tidak mau berspekulasi, tapi yang sementara yang kita lihat masih sangat kasat mata, yaitu dugaannya adalah karena arus pendek. Adalah blok C2, jadi itu model pavilion. Di dalam satu blok itu ada beberapa kamar-kamar yang terkunci. 13 menit kemudian saya sudah ditemukan tadi, dan 13 menit sesudah ditelepon pemadam kebakaran, 12 pemadam kebakaran datang. Oleh karena api yang cepat membesar, beberapa kamar tidak sempat dibuka. Tapi salah seorang keluarga korban ragu penyebab kebakaran akibat korsleting. Paling tidak bentuk awalnya diterangkan, diberi keterangan ke pihak kita, penjelasan yang sedetail mungkin, karena dari satu sisi yang kita dengar juga nggak mungkin juga tutup telinga, ya kan, udah tahu kapasitas di dalam penjara aja tidak memenuhi. Keluarga kita dibina di sana, berharap dijamin juga keselamatannya, berharap kita pulang dengan selamat juga, tapi kan kita pulang dengan mayat, ya itu aja sih. Ya di mana jaminan keselamatannya kalau keluarga kita dibina di sana, di mana, itu aja sih poinnya. Saat ini, 44 jenazah korban disemayamkan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. 37 keluarga korban ke posko antemortem menyerahkan dokumen untuk mengidentifikasi para korban. Dan para korban luka dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang. Para korban dan keluarga korban meninggal menunggu penjelasan polisi, temuan pusat laboratorium forensik dan pihak lapas soal penyebab kebakaran sampai jatuh korban meninggal 44 orang. Tim Liputan, Kompas TV. Apa temuan laboratorium forensik dan penyidikan tim reserse atas kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten pada Rabu dini hari? Kita temui rekan Valentina Sitorus di Polda Metro Jaya. Valen, apa temuan dari laboratorium forensik Mabes Polri terkait dengan kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang? Benarkah ada unsur pidana di sana? Ya, seperti yang Juno dan juga saudara saat ini, Polri masih belum memberikan rilis terkait temuan-temuan baru apa saja terkait terjadinya peristiwa kebakaran kemarin di Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten. Jika melihat dari sejumlah barang bukti yang sudah diamankan atau
kembali diselidiki oleh tim Puslap Polri, setidaknya mengamankan beberapa kabel, alat listrik, dan juga saluran instalasi listrik yang diduga sebagai penyebab utama kebakaran terjadi. Namun di sisi lain, karena ini masih dalam tahap penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya bekerja sama dengan Polres Tangerang, Banten, setidaknya hingga saat ini masih ada 20 orang saksi yang diperiksa. Di antaranya 20 orang itu terdiri dari petugas lapas yang piket saat kebakaran, kemudian petugas lapas yang berada di sekitaran TKP, dan narapidana 2 orang yang selamat dari Blok C2. Blok C2 ini merupakan tempat terjadinya kebakaran. Kemudian jika kita harus menyampaikan apa yang disampaikan sebelumnya oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya, dalam hal ini adalah Kombes Tubagus Adi Hidayat, yang kemarin memang menyatakan penyelidikan berkaitan dengan dugaan adanya unsur pidana dalam hal ini. Kita bisa melihat bahwa unsur pidana bisa diperoleh dari 2 hal, yakni adanya kesengajaan dan juga kelalaian. Jika melihat dari 2 unsur ini, maka ada 3 kemungkinan yang terjadi apabila memang terjadi unsur pidana dalam peristiwa ini. Yang pertama, sebelumnya kemarin Menkumham Yasona Lawli menyebut bahwa lapas berdiri selama 40 tahun lebih dan memang tidak ada instalasi atau controlling terhadap kelistrikan di sana. Jika memang kelalaian terjadi pada hal ini, maka yang lalai disebut pihak manajemen dari lapas. Tapi kemudian yang kedua, jikalau memang ada instalasi listrik yang sebelumnya memang kelalaian dari para napi, ini juga bisa dikaitkan dengan unsur pidana. Namun ini kemungkinan kecil sekali karena jika melihat dari SOP atau aturan narapidana di bina di sana, begitu dilarang untuk membawa alat atau benda elektronik, dalam hal ini adalah handphone begitu. Tapi yang terburuk adalah yang ketiga, jika terjadi unsur kesengajaan, maka memang hal ini perlu dicari tahu lebih dalam. Dari ketiga kemungkinan ini tentu meskipun kita masih menunggu dari pihak kepolisian menyampaikan bukti-bukti baru, setidaknya dari salah satu unsur dan juga kemungkinan yang terjadi, jika ini ada kebenaran, maka ada tersangka ataupun nanti ketika sudah ditetapkan akan dikenakan pasal 187 ataupun 188 KUHP tentang kejahatan yang membahayakan keamanan bagi orang ataupun barang. Jika dilakukan atau jika unsur kelalaian berada dari penyebab kebakaran ini, maka nantinya oknum tersebut akan dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan 1 tahun dan denda Rp4.500. Tapi jika ditemukan memang adanya unsur kesengajaan, maka setidaknya hukuman pidana minimal 12 tahun hingga 20 tahun karena menyebabkan kerusakan barang dan juga kematian orang. Namun hingga saat ini memang tadi juga sempat dikonfirmasi lewat sambungan telepon, Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Tubagus Adi menyatakan bahwa penyelidikan masih terus dilakukan, pihak masyarakat tidak dianjurkan untuk berasumsi terkait apa-apa penyebab yang kemungkinan terjadi kemarin, namun polisi berpedoman akan segera menyampaikan hasil temuan sesegera mungkin, meskipun juga masih melihat bagaimana perkembangan kondisi di lapangan. Juno. Baik, polisi masih melakukan penyelidikan terkait dengan apakah adanya dugaan kelalaian ataupun ada unsur kesengajaan atas kebakaran yang terjadi pada Rabu dini hari di Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten. Terima kasih rekan Valentina Sitorus dari Polda Metro Jaya, Jakarta.